Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Malam ini saya bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan mengulas sedikit-sedikit global mengenai kitab beliau yang terbaru yang berjudul Minhajun Nasabin. Ini ya Imad, apa bisa dijelaskan buku ini isinya apa dan mengapa kitab ini dituliskan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab ini Minhajun Nasabin fi ibtali nasabi ba'alwi al-multasik bil alawiyyin. Secara literal mananya adalah metode para ahli nasab dalam membatalkan nasab Alawi yang menempel kepada para Alawiyin. Jadi hanya nempel saja. Berarti mohon maaf, Alawiyin dan Alawi itu beda. Beda. Kalau Alawiyin betul-betul turunan Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu kan mereka keturunan daripada Alwi bin Ubaid yang fiktif itu dua-duanya. Berarti ya kita manggilnya itu Ba'alwi ya, bukan Ba'alawi ya. Ba'alwi. Ba'alwi. Ya. Keluarganya Alwi. Alwi. Kitab ini adalah kitab penyempurnaan dari dalil-dalil yang sudah saya sampaikan di dalam kitab-kitab berbahasa Arab sebelumnya. Sebelumnya kan sudah ada kitab-kitab berbahasa Arab seperti pertama kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, kemudian kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah, kemudian kitab I'anatul Akhyar. Nah, kitab ini Minhajun Nasabin adalah kitab yang saya siapkan untuk para kiai-kiai. Khusus untuk kiai-kiai. Ya, bukan khusus untuk kiai-kiai, artinya tujuan utama saya untuk para kiai-kiai, karena di dalam kitab ini adalah kitab yang telah mengalami penyempurnaan dalil-dalil dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya ini kitab sama dengan buku menggugat nasab palsu itu. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Dalil-dalil yang paling terbaru kan di dalam polemik nasab Ba'alawi, bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, itu semuanya ada di dalam buku Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Itu dalam versi bahasa Indonesia. Dan di dalam versi bahasa Arab ini ada di dalam kitab Minhajun Nasabin fi ibtali nasabi ba'alwi al-multasik bil alawiyyin. Kitab ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama tentang kesahihan Ahmad bin Isa sebagai turunan Nabi. Ahmad bin Isa kan kita tahu sebagai orang yang dicangkok oleh Ba'alwi sebagai bagian daripada nasab mereka kepada Rasulullah. Dari Ahmad bin Isa inilah mereka kemudian mengaku sebagai turun Nabi, dan di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana kesahihan nasab Ahmad bin Isa sebagai cucu Nabi. Itu di bab awal. Kemudian di bab awal ini juga terdiri dari berbagai macam pasal. Pertama dalam fi nasabi Ahmad ibni Isa An-Naqib. Kemudian faslun fi anna Ba'alwi id'au annahum min dzurriyyati Ahmad bin Isa An-Naqib. Pasal yang menerangkan tentang bahwa sesungguhnya Ba'alwi mengaku-ngaku sesungguhnya mereka bagian dari turunan Ahmad bin Isa An-Naqib. Di dalam pasal ini diterangkan bagaimana keterputusan nasab Ba'alwi ini dari Ahmad bin Isa. Dalil-dalilnya sangat lengkap sekali sebagaimana yang ada di dalam buku Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Kemudian pasal selanjutnya adalah fi anna Ahmad bin Isa An-Naqib la yuhajiru ilal Yaman, bahwa Ahmad bin Isa ini tidak berhijrah ke Yaman. Nah, bagaimana orang yang tidak berhijrah ke Yaman kemudian ada kuburannya di Yaman, ya kan? Apakah dia meninggal di Madinah kemudian digotong-gotong ke Yaman gitu kan? Nah, kemudian pasal selanjutnya fi anna Ahmad bin Isa An-Naqib laisa min ahli Basrah, bahwa sungguhnya Ahmad bin Isa An-Naqib itu bukan orang Basrah. Nah, di dalam kitab-kitab Ba'alwi dikatakan bahwa
Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah menuju Yaman. Di dalam pasal ini, dalam kitab Minhajun Nasabin, dibuktikan bahwa di Basrah tidak ada orang bernama Ahmad bin Isa bin Muhammad itu. Mohon izin masuk ya. Berarti di Basrah pun tidak terbukti. Tidak terbukti Ahmad bin Isa ada di Basrah. Apalagi di Yaman. Apalagi di Yaman. Nah, jadi narasi perpindahan hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah menuju Yaman itu murni adalah sebagai sebuah kisah palsu yang dinarasikan di abad 9. Yang ada di Basrah itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basrah, orangnya ada di Basrah, dan itu beda orang. Jadi Ba'alwi ini masih bingung di abad 9 untuk mencangkokkan. Kemudian harusnya dia mencangkok ke Ahmad bin Isa bin Zaid kan, yang ada di Basrah, kemudian wafat di Basrah. Tapi kemudian dia salah mencangkok Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad. Harusnya kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad ini orang yang ada di Madinah. Dan tidak ada berita sama sekali bahwa Ahmad bin Isa ini pernah hijrah dari Madinah. Dari Madinah ke Basrah. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau Ahmad bin Isa bin Zaid ini keturunan Nabi? Keturunan Nabi juga. Oh, iya. Keturunan Nabi juga. Dan dia sebagai salah satu imam Syiah. Kemudian pasal selanjutnya adalah pasal fi anna Ahmad bin Isa la yulaqabu bil muhajir. Bahwa sungguhnya Ahmad bin Isa sama sekali tidak berlaqab dengan al-muhajir. Sekarang ini kan dalam narasi kitab-kitab Ba'alwi itu disebut Ahmad al-Muhajir, Ahmad al-Muhajir, sampai nama Ahmad al-Muhajir lebih populer daripada nama Ahmad bin Isa. Padahal Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib sama sekali tidak bergelar al-Muhajir berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Kemudian faslun fi annal qabra al-mansuba li Ahmad bin Isa fi Hadramauta laisa qabrahu. Pasal tentang bahwa kuburan yang dikatakan Ahmad bin Isa di Hadramaut itu bukan kuburan Ahmad bin Isa. Berarti itu makam palsu. Makam palsu. Atau makam orang yang dulunya ada kemudian dikatakan makam Ahmad bin Isa, bisa saja seperti kejadian di Indonesia. Tetapi tidak ada berita tentang itu. Yang jelas dia bukan Ahmad bin Isa An-Naqib, karena Ahmad bin Isa An-Naqib tidak ada di Yaman, tidak ada di Basrah. Kemudian itu bab tentang Ahmad bin Isa. Kemudian al-babus tsani fi Abil Hasan Ali bin Jadid min baiti Abi Alwi. Bab kedua tentang Abil Hasan Ali bin Jadid dari keluarga Abi Alwi. Keluarga Abi Alwi inilah yang kemudian keluarga Ba'alawi Habib ini mengaku dirinya bagian Abi Alwi ini. Nah, ada terdiri dari beberapa pasal dalam bab kedua ini. Faslun fima dzukira fis suluk, pasal tentang apa yang disebut dalam kitab As-Suluk tentang seseorang yang bernama Abil Hasan Ali bin Jadid dari keluarga Abi Alwi. Kemudian pasal selanjutnya syahadatu kutubil ansa fi butlani nasabi Abil Jadid. Kesaksian kitab-kitab nasab tentang batalnya nasab Abil Jadid. Jadi Abil Jadid yang di dalam kitab As-Suluk ada nasab sampai Ahmad bin Isa itu batal secara ilmu nasab karena berdasarkan dari kesaksian kitab-kitab nasab yang menyebutkan nama anak-anak Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Abdullah. Ketika batalnya nasab Abil Jadid ini kepada Ahmad bin Isa, maka nanti Ba'alwi yang mencangkokkan diri kepada Abi Alwi ini otomatis batal. Orang yang nempel pada sesuatu yang nempel yang salah atau yang batil, maka dia akan menjadi batil. Kemudian pasal selanjutnya, kemudian bab selanjutnya adalah al-babus salisu fi dukhuli Ba'alwi fi nasabi Abil Jadid. Masuknya Ba'alwi di dalam nasabnya Abil Jadid. Nah, dalam bab ketiga ini ada beberapa pasal. Faslun inna Ba'alwi laisu minal asrafil hawashim. Pasal pertama tentang bahwa sungguhnya Ba'alwi ini bukan merupakan keluarga sarif-sarif dari Bani Hashim. Itu data-datanya sangat lengkap berdasarkan apa yang sudah ada di dalam kitab-kitab nasab. Juga telah saya sampaikan beberapa dalil-dalil dalam buku-buku saya sebelumnya
Tetapi di dalam kitab ini yang terbarukan pun ada yang lebih menguatkan dari dalil-dalil sebelumnya. Kemudian faslun fi anna baita Abi Alwi laisa ba'alwi. Pasal dalam menerangkan sesungguhnya bait Abi Alwi yang ada dalam kitab As-Suluk itu bukan Ba'alwi yang sekarang itu. Berarti berbeda ya? Beda orang, hanya ngaku-ngaku aja sebagai Abi Alwi padahal mereka bukan Abi Alwi. Kemudian nama Abi Alwi dicolong oleh mereka, kemudian sampai saat ini mereka mengaku sebagai Ba'alwi itu. Itu Ba'alwi itu pergeseran nama dari Abi Alwi yang mereka temukan dalam As-Suluk itu. Pasal selanjutnya yaitu tentang fi syahadati kutubit tarajimi bi anna ailata jadidin la tata'allaqu bihalin bi ailati Ba'alwi. Kalau tadi kesaksian kitab nasab, sekarang kesaksian kitab-kitab tarajim, kitab-kitab semacam biografi, kitab sejarah gitu, bahwa sungguhnya keluarga Jadid tidak ada kaitan sama sekali dengan keluarga Ba'alwi dalam pasal ini. Kemudian bab selanjutnya fi ashkhasin wahmiyatin khayaliyatin fi ailati Ba'alwi. Bab yang keempat menerangkan tentang sosok-sosok fiktif yang ada di dalam keluarga Ba'alwi. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa nama-nama dari silsilah Ba'alwi ini banyak tokoh-tokoh fiktif untuk sekedar menjadi jembatan sampainya mereka kepada Ahmad bin Isa. Mereka yang ada di abad 9 ingin nyambungin diri dengan nasabnya Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat, memerlukan banyak nama. Akhirnya mereka memproduksi nama-nama yang dengan nama itu mereka bisa nyambung di sana, padahal nama-nama ini adalah ashkhasun wahmiyah, sosok-sosok fiktif yang tidak ada kesejarahannya ditulis oleh para ulama. Sejarahnya pun palsu. Sejarahnya pun sama sekali tidak ada, bukan palsu. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali dalam kitab yang begitu berjejer di abad ke-5 sampai abad 9. Kitab-kitab sejarah, kitab-kitab terjemah dari biografi seseorang tokoh-tokoh itu, mereka bukan tidak ditulis, mereka tidak ada. Baru diciptakan sejarahnya, sosoknya di abad 9. Setiap abad kemudian mereka mencatat lagi sehingga sekarang sepertinya mereka banyak kitab, padahal hanya mulai dari abad 9. Sebelumnya sosok-sosok yang ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab abad tersebut. Kira-kira berapa tokoh ya yang fiktif itu ya? Dari mulai ayahnya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segafnya ini ada karena bisa dibuktikan oleh kitab Al-Maqrizi. Yang tidak ada itu dari Muhammad Maula Dawilah, kemudian bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad Faqih Muqaddam, ini enggak ada, ini 4. Kemudian punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Sahib Mirbad, 6 tuh kan. Punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali Qoli Qasam, 7 tuh. Kemudian punya ayah namanya Muhammad, punya ayah namanya Alwi lagi, punya anak namanya Ubed. 10 nama yang fiktif. Nah, 10 nama itu semuanya diciptakan dalam satu masa di abad 9 oleh Ali As-Sakran. Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf. Jadi ada 13 nama sampai Ahmad bin Isa, yang 10 ini fiktif dan diciptakan ketika masa Ali As-Sakran. Masa Ali As-Sakran itu. Nah, kalau Ali As-Sakrannya itu dapat gagasan dari mana ya, atau data dari mana tentang? Nggak ada. Dia hanya dari khayali dia saja. Dia hanya tahu nama sampai kakeknya namanya Abdurrahman Segaf itu. Kemudian dia menciptakan nama-nama Muhammad Maula Dawilah dan lain sebagainya itu. Berarti ngarang gitu ya? Ya, seperti itu, semacam itu, ngarang bebas. Ya. Ini paling nggak kalau ini saya tanyakan karena barangkali ada yang berpikiran bahwa 10 nama fiktif itu disusun di masa-masa yang berbeda. Tapi enggak, kan semuanya diciptakan di abad 9 itu. Karena di abad 9 itu Ali bin Abu Bakar Sakran mengurut nama-nama keturunan dia sampai Ahmad bin Isa itu. Sebelum itu enggak ada ya? Enggak ada. Meskipun dari keluarga mereka sendiri? Enggak ada. Karena keluarga mereka sendiri itu ya baru dikenal dari Abdurrahman As-Segaf itu. Ya. Mungkin sebelumnya belum ada di Yaman juga. Ya. Jadi sebelumnya
kemungkinan besar di abad ke-8 itu mereka baru datang, abad ke-8 terakhir. Kemudian setelah beberapa puluh tahun kemudian membentuk sebuah narasi-narasi sejarah. Mungkin sama dengan datangnya Ba'alwi di Indonesia dari tahun 1850 sampai tahun 1950. Disitulah tahun 1950 itu kemudian mereka mulai mengaku gitu. Bikin buku narasi gitu begitu. Ya. Di dalam bab yang keempat ini ada berapa pasal? Faslun fi anna Ubaidan laisa syakhsan tarikhiyan, bahwa Ubaid itu bukan sosok historis. Kemudian pasal kedua, fi anna Alwi bin Ubaidin wa Muhammad bin Alwi wa Alwi ibn Muhammad askhasun wahmiyatun khayaliyatun. Fi anna Alwi ibn Ubaid, bahwa Alwi bin Ubaid, Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad askhasun wahmiyatun khayaliyah adalah tokoh-tokoh fiktif belaka, tokoh-tokoh hayalan. Pasal selanjutnya, fi anna Ali Khaliqasam bin Alwi syakhsun wahmiyun khayaliyun, bahwa sungguhnya Ali Khaliqasam bin Alwi adalah sosok fiktif. Di sini saya sebutkan dalil-dalilnya sangat lengkap sekali. Kemudian pasal selanjutnya, fi anna Ali Khaliqasam la yudkaru fi kitabis suluk, bahwa sungguhnya Ali Khaliqasam ini tidak disebutkan dalam kitab suluk. Narasi-narasi Ba'alwi itu yang sekarang mengatakan Ali Khaliqasam kalau sholat at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatul assalamualaikum ayuhan nabi, diulang-ulang assalamualaikum ayuhan nabi, itu ngambil dari ceritanya keluarga Jadid yang ada di As-Suluk, kemudian diasumsikan sebagai seorang Ali Khaliqasam, yang kemudian oleh Hanif Alatas itu kemudian dirubah bahwa itu bukan Ali Khaliqasam. Kenapa dia rubah? Karena saya bantah bahwa Ali Khaliqasam berdasarkan ciri-ciri yang ada di Suluk itu tidak sesuai. Ini buktinya dalam kitab Syamsul Dhahirah. Kemudian Hanif Alatas melihat dalam kitab Syamsul Dhahirah betul apa yang saya katakan, dia bernarasi lagi itu bukan Ali Khaliqasam yang ada di As-Suluk. Nah, dengan demikian Hanif Alatas itu telah menginterupsi dari apa yang diyakini oleh Ba'alwi sebelumnya selama ratusan tahun. 550 tahun Ali Khaliqasam itu yang disebut dalam As-Suluk diyakini oleh keluarga Ba'alwi dianulir oleh Hanif Alatas karena nama itu tidak sesuai dengan data-data keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena di dalam kitab As-Suluk nih, kitab sejarah asli itu disebutkan ciri-cirinya. Dia punya anak ini, punya anak paman ini gitu. Nah, kemudian ketika sekarang disesuaikan dengan kitab nasabnya Ba'alwi tidak sesuai. Tidak punya anak ini, tidak punya paman itu. Akhirnya kemudian dianulir oleh Hanif Alatas. Itu Hanif Alatas menganulir bukan hanya Alias Sakron, tapi kitab-kitab yang ada di rentang dari mulai abad 9 sampai tahun 2022. Termasuk 2022. Iya, termasuk Syamsul Dhahirah sendiri. Nah, dari situlah kemudian apa namanya kita mengulang di dalam kitab ini menerangkan tentang dalil-dalil bahwa Ali Khaliqasam itu tidak disebut dalam kitab As-Suluk. Nama Hanif Alatas yang tadi itu masuk juga enggak ke sini? Rasanya saya sampaikan di sini. Sampaikan juga berarti ya? Iya. Ya. Apa? Nah, ada tuh di sini. Wada'a Hanif Al-Attas Ba'alwi fi jawabihi li kitabati fi kitabihi Hadiyatul Eid Li'imaduddin Utsman alladhi katabahu bil lughah al-Indonesia fi as-sadis min Syawal sanata 1444 min al-hijrah bi anna Muhammad bin Ali alladhi fi Sulik huwa al-faqih al-muqaddam. Kemudian di sini juga ada tentang Ali Khaliqasam, tentang faqih muqaddam juga dirubah oleh Hanif Alatas. Tentang apa namanya Ali Khaliqasam juga dirubah. Berarti terekam peristiwa pengubahan oleh Hanif Alatas. Ini sejarah, maka supaya kiai-kiai kita sekarang dan anak cucu kita di masa depan mengetahui perubahan-perubahan
betapa mereka yang mengatakan nasabnya sahih itu ternyata bukan hanya merubah di masa lalu, masa kini pun berusaha untuk disesuaikan dengan data-data yang baru ditemukan. Ini merupakan sebuah bukti nasab yang palsu, nasab yang mudharib, nasab yang berubah-ubah sesuai dengan kepentingan. Kemudian pasal selanjutnya fi anna Muhammad sahib mirbat saksun wahmiyun khayaliyun, bahwa Muhammad sahib mirbat adalah sosok fiktif. Dalilnya saya sebutin semua. Sahib mirbat. Kemudian fi anna madhab asy-Syafi'i fi mirbat la yantasiru fi yadi Muhammad sahib mirbat, bahwa sungguhnya madhab Syafi'i yang ada di mirbat itu tidak tersebar di tangan Muhammad sahib mirbat. Kenapa ini penting? Karena mereka mengklaim bahwa madhab Syafi'i yang ada di mirbat, yaitu di Dhifar Oman hari ini, bukan masuk Hadramaut sekarang, masuknya Oman, itu disebarkan oleh Muhammad sahib mirbat. Bagaimana Klaimnya begitu? Klaimnya begitu. Kita buktikan bahwa klaim itu tidak benar. Bahwa klaim bahwa mereka penyebar agama Islam di mirbat dalam madhab Syafi'i itu tidak benar. Mirip dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang tidak benar. Kemudian pasal selanjutnya fi anna kutuba ba'alwi syuriqat saraqat tarikhal qal'i wa sarrafathu li Muhammad sahib mirbat ba'alwi. Pasal tentang bahwa sungguhnya kitab-kitab Ba'alwi mencuri sejarah Al-Qal'i dan memberikannya kepada Muhammad sahib mirbat. Jadi ada seorang Muhammad bin Ali Al-Qal'i Abu Abdillah, sama itu gelarnya, namanya sama, bapaknya sama. Kemudian ketokohannya, sejarahnya dicuri, diberikan pada Muhammad sahib mirbat. Berarti ada kitab sejarah tentang sejarah yang sudah eksis, kemudian itu diambil, ditulis lagi. Iya, seseorang yang tokoh asli, tokoh yang historis yang ada di mirbat pada abad ke-6 itu kemudian diberikan untuk Muhammad sahib mirbat. Padahal itu orang lain, namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Begitu. Ya, mirip-mirip lah dengan kayak Sumur Diningrat itu. Oh iya, gitu. Jadi pencurian sejarah orang lain. Paslun fi anna inna Abdullah wa Ali wa Alwi abna'a Muhammad sahib mirbat askhasun wahmiyah. Pasal ini menerangkan tentang bahwa sungguhnya Abdullah dan Ali dan Alwi, anak-anak Muhammad sahib mirbat, adalah sosok-sosok yang fiktif. Jadi sahib mirbat katanya punya anak 3, Abdullah, Ali, Alwi, semuanya sosok fiktif. Nah, nanti Alwi ini menurunkan Azmat Khan yang katanya Wali Songo dari situ. Nah, kalau misalnya kita terima bahwa Azmat Khan ini Balwi, ya Azmat Khan bernasab pada wayang, bernasab pada sosok yang fiktif, dan sama sekali itu tidak terbukti karena kemarin dari seminar internasional kemudian menyimpulkan betul bahwa Wali Songo bukan Ba'alwi. Sama sekali Wali Songo bukan Ba'alwi. Ba'alwi tidak ada kaitan dengan keluarga Wali Songo. Mereka mengaku sebagai bagian keluarga Wali Songo, tapi keluarga Wali Songo tidak ada terkait sama sekali dengan keluarga Ba'alwi. Ini bisa dibuktikan dengan berbagai macam manuskrip yang ditemukan oleh para nakib-nakib yang kemarin saya lihat dari acara Naat di YouTube itu, bahwa tidak sama sekali Wali Songo itu ke Ba'alwi. Jadi klaim-klaim Ba'alwi bahwa Wali Songo itu Ba'alwi itu terbantahkan mentah-mentah. Faslun fi annal faqihal muqaddama syakhsun wahmiyun khayaliyun. Pasal ini menerangkan tentang bahwa faqih muqaddam itu sosok yang fiktif. Nah, ini dalil-dalilnya sering saya sampaikan. Ya Imat, mohon maaf, ini kalau kita bahas semua kan panjang sekali. Enggak, ini beberapa ini lagi. Oh iya, karena ini kalau ini ada beberapa kitab juga. Jadi ada beberapa kitab. Jadi kitab yang baru ini hanya sampai 100 halaman kurang lebih. Ya. Jadi kita ini supaya memberikan ini gambaran kepada para kiai-kiai kita. Paslun fi anal faqih muqaddam sahmun wahmiyun khayaliyun. Kemudian paslun fi anna Muhammad bin Ali alladhi dzukira fi suluk laisal faqih muqaddam. Pasal ini menerangkan bahwa Muhammad bin Ali yang disebut dalam suluk itu bukan faqih muqaddam. Faslun fi anal faqih al-muqaddam laysa tilmidan li Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid.
Pasal tentang bahwa sungguhnya Faqih Muqaddam bukan murid dari Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Sebentar ya, maaf, saya mau nanya. Kan Faqih Muqaddamnya fiktif. Iya. Kemudian apa pentingnya pasal ini menginformasikan penafian bahwa Faqih Muqaddam itu bukan muridnya siapa ini? Abil Hasan Ali. Abil Hasan Ali. Karena udah fiktif. Abil Hasan Ali-nya ini sosok historis, seorang ahli hadis, kemudian dicangkolin bahwa itu salah satu guru dari Faqih Muqaddam. Nah, ini pentingnya untuk membongkar narasi palsu dari Ba'alwi. Penting untuk menambah keyakinan pada para kiai bahwa mereka ini memang sembarangan dalam menulis sejarah-sejarah leluhur mereka. Ada sosok-sosok historis, kemudian dicangkol-cangkolin leluhur mereka sebagai bagian dari murid, sebagai guru dan lain sebagainya. Padahal nama leluhur mereka itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kayak film Majapahit, kemudian Arya Kamandanu ikut-ikutan, disebut ketemu Gajah Mada. Lah kalau Gajah Mada itu sosok historis. Kalau Kamandanu itu kan sosok fiktif. Bagaimana sosok fiktif bisa berjumpa dan ngobrol dengan sosok historis? Nah, itu supaya hanya mengangkat nilai kesejarahan dari sosok fiktif ini agar dianggap sosok historis saja. Nah, ini penting untuk pembelajaran edukasi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pasal selanjutnya tentang fi annal Faqih Muqaddam laysa tilmidan li Bamarwan, bahwa Faqih Muqaddam bukan murid dari Bamarwan. Bamarwan ini ulama besar yang disebut dalam kitab As-Suluk, kemudian disebutkan dalam kitab Alwi Faqih Muqaddam murid dari Bamarwan. Padahal Bamarwan sosok yang historis, Faqih Muqaddam ini hanya dicantolin sejarahnya kepada Bamarwan yang merupakan sosok historis itu. Bamarwan ini yang disebut sebagai mursyid itu ya? Ya, enggak, dia ahli fikih. Oh, ahli fikih. Dia ahli fikih yang pertama bertasawuf dari keluarga Abi Alwi. Oh iya. Kemudian Mbak Marwan ini diusir dari keluarga Mbak Alwi karena nama Marwan itu kan nama-nama yang hari ini tidak dikenal dalam keluarga Mbak Alwi. Nah, disesuaikan. Waduh, gimana dalam As-Suluk ada nama Mbak Marwan dari keluarga Abi Alwi. Kemudian mereka bikin kitab. Narasinya itu ditambahin bahwa Mbak Marwan ini mempunyai murid namanya Faqih Muqaddam awwalu man tasawwafa, awal orang bertasawuf dari keluarga Abi Alwi. Disisipin Faqih Muqaddam. Padahal yang benar Mbak Marwan ini merupakan orang yang ahli tasawuf pertama dari keluarga Abi Alwi. Nah, Abi Alwi ini bukan Mbak Alawi. Bukan, keluarganya Jadid itu. Keluarganya Jadid. Ini Mbak Alwi asli. Iya, Mbak Alwi. Kalau Mbak Alwi ini kan ngaku-ngaku Mbak Alwi sebenarnya. Tapi yang Mbak Alwi asli ini pun bukan keturunan Nabi. Bukan. Nah, yang Mbak Alwi asli ini keluarga besar ulama ahli hadis yang dicatat oleh seorang sejarawan dengan disambungkan kepada Nabi Muhammad. Bukan pengakuan sendiri dari Abil Jadid ini, bukan. Jadi keluarga ini keluarga yang sama sekali tidak ikut-ikutan dalam pencantolan nasab mereka kepada Nabi. Hanya kesalahan penulisan sejarah yang bernama Al-Janadi di abad ke-8 Hijriah. Iya. Kesalahan ini yang dimanfaatkan oleh Bali yang sekarang ini. Bali sekarang untuk menyantolkan diri sebagai keturunan Nabi dari nasab palsu itu juga. Jadi yang palsu nempel pada yang palsu. Nah, untuk kemudian faslun fi annal murasalata bainal faqihil muqaddam wa Sa'd bin Ali ad-Dhifari la taqaw aslan. Pasal bahwa sungguhnya surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad bin Ali ad-Dhifari tidak terjadi sama sekali. Jadi kan dibentuk sebuah narasi cerita bahwa Faqih Muqaddam pada saat hidupnya beliau berkirim surat pada seorang ulama bernama Sa'ad ad-Dhifari. Di dalam surat menyurat itu dinasihati oleh Sa'ad ad-Dhifari agar Faqih Muqaddam tidak terlalu memperlihatkan mukasyafah rabbaniyah. Ya, jangan terlalu terbawa oleh mukasyafah itu sehingga menjadi sesat. Mengaku mi'raj 70 kali dan sebagainya itu ada di dalam murasalah itu. Nah, murasalah itu surat menyurat dengan Sa'ad ad-Dhifari sama sekali tidak terjadi.
surat menyurat itu diceritakan di kitab internal Balawi. Di dalam kitab Interbalawi mulai abad ke-9 itu. Jadi 10 nama fiktif Iya. dibikin di abad 9. Ya, Kisah surat menyurat ini juga di abad 9. di abad 9. Semuanya diproduksi di abad 9, kemudian disempurnakan pada abad-abad selanjutnya. Kisah-kisah yang ada di abad 9 yang hanya beberapa kisah, kemudian diglorifikasi lebih pada abad-abad selanjutnya sampai hari ini. Jadi cerita secuil kemudian menjadi 2 cuil, 3 cuil, 4 cuil, 5 cuil, semuanya tidak terjadi sama sekali. Untuk apa namanya drama itu kemudian semakin seru, maka diadakanlah dialog-dialog yang luar biasa dalam surat itu, sehingga memunculkan perdebatan di TikTok. Apakah orang yang mengatakan dia mi'raj 70 kali itu apa kafir apa tidak? Kemudian terjebak di situ bahwa Faqih Muqaddam kafir, kata sebagainya Faqih Muqaddam tidak kafir karena dalil yang digunakan sebagai dalil pengkafiran itu sebenarnya maknanya bukan demikian. Nah, seperti itu. Lalu saya ditanya oleh Gus Aziz Jazuli, kalau menurut Kiai gimana perdebatan sekarang yang terjadi di medsos tentang apakah Faqih Muqaddam yang berbicara bahwa dia mi'raj 70 kali itu kafir apa tidak? Kata saya tidak kafir. Kenapa Kiai? Gitu. Ya gimana kafir itu pada orang, lah kepada sosok yang fiksi nggak bisa kafir. Superman gitu kan? Superman nggak bisa kita Superman kafir. Nah kemudian oh kata Gus Jazuli, betul juga katanya. Lah orang yang tidak ada kok bisa jadi kafir. Dan di sini kitab-kitab dan dalil-dalilnya semuanya lengkap. Faslun fin qita'i sanadil faqihil muqaddam ila Abi Madyan. Pasal tentang terputusnya sanad tarekat Faqih Muqaddam pada Abi Madyan. Kita akan buktikan bahwa katanya tarekat Alawiyah yang inisiasi dan didirikan oleh Faqih al-Muqaddam ini adalah tarekat yang tidak bersanad. Yang dikatakan bersanad kepada Abi Madyan melalui dua orang ulama, Abdurrahman Al-Maq'ad, ternyata sosok ini pun sosok fiktif, diciptakan untuk sampai kepada Abi Madyan. Bentar, mohon maaf ya. Penciptaan tokoh fiktif itu di abad 9 juga? Di abad 9 semua. Mulai dari Ali Asakron itu sebagai kreator. Berarti ini ya bakat novelis Luar biasa. luar Karena biasa. beliau cerdas juga sih. Kalau nggak cerdas nggak bisa kan Nggak dia bisa bikin begitu. Faslun fi kasbi ba'di kutubin tata'allaqu bi ba'alwi. Al-babul khamis fi kasbi ba'di kutubin tata'allaqu bi ba'alwi, di dalam membuka sebagian kitab-kitab yang berkait dengan Balawi. Faslun fi kitabil Burqa al-Musiqa li Ali ibn Abi Bakar as-Sakran. Pasal pertama tentang kitab Al-Burqa. Kita sebutkan bagaimana kitab Al-Burqa kelemahan referensinya, mengatakan ulama ini menyebut ternyata bohong. Mengatakan ini syair yang digubah oleh seorang ulama untuk memuji nasab Alwi. Ternyata setelah kita teliti, syair itu sudah diciptakan abad ketiga. Bagaimana syair yang diciptakan di abad ketiga memuji orang yang ada di abad 9? Nah itu terbukti dalam kitab ini, dan kita sampaikan halaman berapa, kitab apa, di semua narasi. Jadi bisa dicek langsung langsung oleh Kiai itu, dan tidak saya taruh di footnote sengaja. Semuanya ada di samping. Jadi narasinya narasi prosa yang Kiai itu tidak usah bolak-balik ngelihat footnote lagi. Ini mempermudah Kiai-Kiai untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana nasab Alwi ini terputus dan palsu. Kemudian pasun fi kitabil Jauharus Syafaf. Ini kita bongkar juga kepalsuan kitab Jauharus Syafaf. Faslun fi kitabi Abnail Imam fi Misra Wassam. Kita juga dalam pasal ini membongkar kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam, kepalsuannya. Kemudian paslun fi kitabil Baha fi Tarikh Hadramaut. Kita juga membongkar dalam pasal ini kitab Al-Baha Tarikh Hadramaut yang dikatakan sebagai sebuah kitab yang karang oleh Abdurrahman bin Ali bin Hisan. Ternyata kitab ini kitab palsu. Di situ disebutkan Faqih Muqaddam dan sebagainya, padahal dalam kitabnya tidak disebutkan. Kemudian faslun fi kitab Tuhfati Zaman lil Husain al-Ahdal.
Pasal ini menerangkan tentang kitab Tuhfati Zaman Husain Al-Ahdal. Ini kitab keluarga Al-Ahdal yang di dalam kitab ini menerangkan atau diantaranya menyebut nasab Ba'alwi dan Al-Ahdal yang dikatakan sebagai saudara sepupu. Ya. Saudara sepupu, tapi nasabnya beda-beda hari ini. Ya. Nah, ini ya, yang tentang Al-Ahdal ini apa namanya ya? Mungkin penyatuan nasab antara Al-Ahdal dengan Ba'alwi itu terjadi di abad 9 juga atau gimana? Di abad 9 juga. Semuanya di abad 9. Semuanya ya. Iya. Kenapa penting pertama kali menyebutkan mereka dari keluarga Al-Ahdal? Karena keluarga Al-Ahdal telah disebut sebagai seorang syarif di dalam kitab As-Suluk. Dikatakan kakeknya Al-Ahdal ini pindah dari Irak. Itu terbukti di dalam kitab As-Suluk. Dan disebutkan seorang syarif oleh kitab As-Suluk itu. Nah, kitab As-Suluk ini menyebut syarif itu referensinya dari? Tidak ada. Itu nanti akan terbukti bahwa seorang sejarawan Al-Janaid ini salah di dalam menyatakan Al-Ahdal sebagai seorang syarif. Karena nasabnya itu tertolak oleh kitab-kitab nasab semua. Nah, kalau sejarawan wajar salah dalam nasab itu sudah sangat wajar, sering sekali. Jadi kalau makanya dalam kitab nasab, dalam kitab sejarah maksudnya, kita tidak boleh berpegangan nasab seorang tokoh pada kitab sejarah, karena seorang sejarawan itu banyak yang bukan ahli nasab, dan seorang sejarawan kepentingannya adalah menyebutkan ketokohan dari tokoh yang sedang ditulisnya, bukan kebenarannya, bukan kebenaran nasabnya, dari pengakuan. Misalnya kita ingin menulis tentang Mas Rifki. Mas Rifki, saya ingin menulis tentang biografi Mas Rifki. Bolehkah Mas Rifki terangkan bagaimana Mas Rifki nasabnya? Mas Rifki mengatakan, saya Mas Rifki bin Jokowi bin Anu. Ya tulis aja kita sejarawan. Tanpa perlu dia ngecek ya? Tidak perlu ngecek, karena dia kebohongannya itu bagian dari sejarah juga. Nanti akan dibuktikan dia berbohong atau tidak sosok yang mengaku keturunan ini. Oh, dia tidak berintegritas karena ternyata apa yang dia klaim itu bohong. Nah, seorang sejarawan harus mencatat itu sesuai dengan hasil wawancaranya, bahwa dia mengaku sebagai keturunan binanu kan begitu. Nah, jadi tidak boleh kita yang membaca sebuah biografi ulama hari ini kemudian kita meyakini nasab yang dia sebutkan itu sebagai kebenaran. Harus kita uji sebuah qadiyah, sebuah tasdiq atau sebuah proposisi, itu harus diuji dalilnya benar ataukah tidak. Terus ini supaya cepat nih, bentar lagi kita terus ke bab yang ke-7, faslun fi Ba'alwi fi Indonesia. Bahwa Ba'alwi di Indonesia ini pertama dilihat dari sisi kepindahan mereka dulu. Dalam kitab ini faslun fi anna aksara Ba'alwi ja'a ila Indonesia fi qarni tasi'asyara wal isrina minal milad. Bahwa kebanyakan Ba'alwi itu datang ke Indonesia pada abad ke-19 dan 20 Masehi. Sini ada Utsman bin Yahya, saya terangkan bagaimana para sejarawan berbicara tentang Utsman bin Yahya dan bagaimana sepak terjang Utsman bin Yahya yang mengabdi kepada Belanda, membuat surat, membuat doa untuk Ratu Belanda dan lain sebagainya. Sini juga kita akan terangkan bagaimana kapten-kapten Belanda dan bagaimana orang-orang Hadrami terutama Ba'alwi merayakan ulang tahun Ratu Belanda. Fotonya juga lengkap di sini. Ulang tahun Ratu Belanda, dan bagaimana mereka sering duduk-duduk ngopi-ngopi bareng ulama Ba'alwi dengan Belanda. Bagaimana seorang Hamid Ba'alwi berdoa untuk tentara Belanda di sekitar tahun 1944 sampai tahun 1948, dikala bangsa Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya dari mereka doain Belanda tuh, buktinya ada fotonya tuh, nggak bisa dielak lagi, ini bukti sejaman bos.
Sejaman ini. Bukti sezaman, ini ada foto begini, tuh ada tentara Belanda berdiri, dia ngedoain. Kemudian faslun fi anna jami'a kutubi Ba'alwi fi tarihi dukhulil Islam fi Indonesia wa intisyarihi mardudatun la yambaghi an tuqra'a. Bahwa sungguhnya semua kitab Ba'alwi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dan penyebarannya tertolak, tidak seyogianya untuk dibaca. Saya sebutkan kitab-kitab Ba'alwi di sini yang ditulis bahwa mereka penyebar Islam di Indonesia, gitu kan. Seperti pertama kitab Sultanah Banten Al-Islamiyah bi Jazirati Jawa fil Jiha Al-Gharbiyah. Kitab Kesultanan Banten yang Islam di Pulau Jawa di arah barat. Ini karangan Ahmad bin Abdullah As-Segaf Ba'alwi tahun 1369, sekitar tahun 1940-an. Hijriah. Ya, 1469 Hijriah atau 1945 Masehi. Waktu merdeka lah di Indonesia. Di dalam kitab Kesultanan Banten ini, dia mencatat bahwa Syarif Hidayatullah keturunan Ba'alwi. Bahwa Imam Bonjol itu Ba'alwi. Dalam kitab itu, tahun 1945 itu sudah ada klaim Imam Bonjol itu Ba'alwi. Iya. Tahun 1945. Jadi yang si bocil-bocil Ba'alwi itu, yang sekarang ngomong Imam Bonjol itu Ba'alwi, itu bukan baru. Memang narasi dari tahun 1945, pejuang-pejuang itu dibalwikan. Itu ada dalam kitab Kesultanan Banten yang dikarang oleh mereka. Mereka bukan siapa-siapa, Kesultanan Banten. Mereka kemudian mencatat kesejarahan Kesultanan Banten sesuai dengan apa versi mereka dan keinginan mereka. Ini kan namanya sariqatut tarikhil ghair, mencuri kesejarahan orang lain untuk kepentingan mereka. Bentar ya, mohon maaf. Selain bocil-bocil itu juga ada satu video kalau tidak salah ya, itu anggota DPR atau apa itu ya, yang juga menceramahkan pahlawan-pahlawan itu ya Ba'alwi gitu. Ya, itu ada juga ya. Di sini saya terangkan tentang kepalsuannya. Siapa yang mengatakan bahwa klaim itu tidak benar? Di sini ada sejarawan dari Sumatera Barat. Saya sebutkan namanya Bapak Samdani. Iya. Oke, mohon maaf ya. Ini klaim ini mereka menggunakan referensi atau kosongan aja langsung Nggak ditulis? ada, begitu aja. Dia tulis begini aja, Al-Habib Imam Bonjol bin Syihab, begitu tuh. Oh iya. Begitu aja, itu kan pengklaiman begitu. Artinya tanpa ada referensi, tapi kemudian akan diyakini kebenaran pada masa berikutnya. Yang menarik itu ditulisnya itu 1945 ya. 1945. Jadi apa namanya ya, jauh dari masa sekarang, berarti bukan narasi baru di internal mereka ya? Bukan narasi baru, kemudian dipopulerkan beberapa bulan kemarin, langsung mendapatkan apa sanggahan dari sejarawan Sumatera Barat namanya Syamdani. Dia mengatakan hada qaulun bila masdarin. Ini ucapan tanpa referensi. Dan saya sebutkannya di buku apa gitu. Kemudian kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa li Alawi bin Thahir Al-Haddad. Namanya kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam. Peran-peran sejarah Islam di Asia Timur Jauh. Timur Jauh. Itu karangan Alwi bin Thahir Al-Haddad. Alwi bin Thahir Al-Haddad ini yang katanya wali itu. Dia mengarang kitab sejarah palsu tentang bahwa penyebaran Islam di Indonesia oleh Ba'alwi gitu. Ketiga, kitab Uqudul Almas. Ini karya Alwi bin Thahir juga. Kemudian kitab Tajul Aras, Ali bin Husain Al-Attas. Kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya Dia Syihab. Kitab Al-Islam di Indonesia, karya Muhammad Dia Syihab. Kemudian kitab Raudatul Wildan Salim bin Jindan. Ini diterangin peran-peran Ba'alwi dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sultan-sultan ini turunan Ba'alwi. Ini Salim bin Jindan menulis tahun 1960-an. Kemudian kitab Al-Khulasa Al-Kafiyah, karangan Salim bin Jindan juga. Kemudian Hamis kitab Syamsi Dhahirah, Abdurrahman Al-Mashhur.
yang dihamisi oleh Muhammad Dia Shihab. Kemudian kitab Rihlah Jawa Al-Jamilah, perjalanan ke Jawa yang indah. Di sini juga diterangkan masuknya Islam oleh mereka. Dan ini kitab-kitab yang harus diwaspadai oleh Bapak Menteri Kebudayaan kita Fadlizon, agar narasi-narasi sejarah sesat ini tidak bisa atau tidak boleh masuk ke sejarah Indonesia, karena ini sejarah-sejarah palsu yang ditulis untuk kepentingan sebuah klan yang ingin terlihat mereka itu banyak peran di Indonesia tanpa ada bukti, tanpa adanya referensi yang dapat dijadikan dalil bagi mereka untuk itu. Kemudian saya sebutkan juga dalam bab ini faslun fi man fa'ala jarimatan fi Indonesia min a'ilati Ba'alwi. Pasal tentang orang-orang yang berbuat tindak pidana di Indonesia dari keluarga Ba'alwi. Saya sebutkan banyak data dengan referensi yang ada, bisa kita telusuri dari berbagai macam platform digital. Semacam saya sebutkan Husain bin Ali bin Alwi Al-Habsyi Ba'alwi yang ngebom Borobudur tahun 1985. Kemudian Abdul Qadir bin Ali bin Alwi Al-Habsyi yang sama mengebom Borobudur juga bersama kakaknya itu. Kemudian Idrus Jamalulail Ba'alwi yang dipenjara karena dituduh melawan negara tahun 1980. Rizik Syihab Ba'alwi saya sebutkan di sini juga dipenjara 2003, 2021. Ada datanya. Dari majalah Tempo, dari Tirto dan lain sebagainya, lengkap. Jadi ini bukan hoak, ini fakta sejarah yang harus diketahui oleh masa depan. Kemudian di sini juga saya sebutkan dia pun sebagai tertuduh dari irsal muhadasah jima'iyah, ditersangkakan oleh polisi sebagai tersangka dalam kasus mengirim chat mesum. Di sini juga disebutkan. Kemudian ada Bahar Smith. Nah, disebutkan di sini dipenjara beberapa kali karena melakukan tindak pidana memukul anak kecil. Kemudian memukul sopir, menyebar berita palsu dan lain sebagainya. Di sini juga ada Yusuf Al-Kaf yang dipegang oleh polisi karena kasus perempuan. Husain Alatas Ba'alwi yang dipegang oleh polisi juga kasus perempuan. Ali Hinduan yang kasus pembunuhan di Banyuwangi. Ja'far Shadiq Alatas yang kasus menghina ulama Banten Syekh Ma'ruf Amin radhiyallahu anhu. Nah, ini kebetulan saya sebagai pelapornya. Kemudian Toha bin Yahya Ba'alwi yang digerebek masyarakat di Cirebon tahun 2023 karena dituduh berzina, dan dia kemudian mengakui berzina 7 kali. Nah, di situ ada referensinya, ada. Ini bukan fitnah, ini kita berbasis data dan referensi. Kemudian Zaki Ba'alwi yang ditewak oleh masyarakat karena dia mencuri motor di Cikarang. Kemudian yang Ahmad Zaki Idrus yang dipegang polisi di Purbalingga karena menipu orang 2025. Syakik bin Ali Zain Al-Idrus Al-Abidin Al-Idrus di Jepara. 31 anak menjadi korban pemerkosaan tahun 2025. Baru ya ini. Baru. Kemudian pasal fi ba'di aqwali wa ta'alimi Ba'alwi. Ada ajaran-ajaran Ba'alwi yang ada di kitab-kitab mereka, bahwa mereka bisa Mi'raj, terbang dan lain sebagainya. Ini saya sebutkan di sini sebagai bukti kepada para kiai-kiai. Begini ajaran mereka itu sesungguhnya di kitab-kitab mereka, karena kitab-kitab Ba'alwi itu nggak diajari di pesantren, nggak bisa masuk juga dari zaman dulu di pesantren-pesantren. Tapi kan nanti kalau misalnya ada yang sampai tersebar ke masyarakat diyakini karena ini kitab kuning, nanti itu kebenaran, padahal itu sebuah kedustaan, bukan karomah, tapi itu adalah sebuah khurafat. Artinya khurafat itu sebuah cerita palsu yang dikatakan karomah. Kalau karomah, kita sebagai Nahdlatul Ulama meyakini karomah itu ada, tetapi kalau khurafat, orang itu tidak berkaromah tapi disebut berkaromah. Izin masuk India.
Itu juga saya heran juga, itu kan ada pengklaiman bahwa Nabi Muhammad itu orang Yaman di beberapa ceramah Habib itu, dan juga ada Habib yang ngomong begini, loh Nabi Muhammad itu orang Yaman, kalian itu belajar dari mana? Kok Nabi Muhammad bukan orang Yaman? Itu saya juga heran, loh kok bisa? Berarti mungkin ada kitab internal mereka yang mereka sendiri nggak belajar dari kitab-kitab lain gitu ya? Iya, itu ya memang kerjaan mereka klaim-klaim begitu. Nggak usah heran begitu, kok gimana sih? Mas Rifki kok heran gimana ini? Nggak untuk mendramatisasi penonton. Biasa aja, karena itu sudah biasa nih, klaim-klaim segala macam itu udah biasa. Yang penting kita kasih data bahwa itu bohong, itu aja. Kemudian di sini kita menyebutkan tentang Lutfi bin Yahya juga. Di sini nanti kiai-kiai bisa baca siapa Lutfi bin Yahya berdasarkan data-data yang ada di internet yang valid dan terpercaya. Bagaimana dia membangun kuburan-kuburan palsu yang ada di sini. Ini untuk membentengi anak-anak cucu kita masa depan, agar kuburan-kuburan yang pernah dipalsukan hari ini tidak mendapat tempat bagi anak cucu kita, bangsa Indonesia yang mulia-mulia, dari perbuatan orang hina dina itu. Kita cucu raja, cucu wali-wali, cucu nabi, ya, bangsa Indonesia. Tapi kemudian dikalahkan oleh orang yang bukan cucu siapa-siapa. Kita ini cucu para wali, cucu raja, mulia-mulia, kaya raya lagi. Ya mereka bukan kaya raya enggak, wali bukan, pejuang juga bukan, cucu nabi bukan. Ya kita nggak boleh bisa dikalahkan oleh hanya narasi tanpa bukti dan data. Kita tampilkan data kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batil kana zahuqa. Kemudian al-babus samin fi masaila tata'allaqu bi butlani nasabi balwi. Di dalam bab ke-8 ini ada pengakuan ijma. Kemudian ada pasal tentang Ibnu Hajar dalam kitab sahabatnya itu bagaimana. Nah, itu nanti kiai bisa membaca bahwa disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Sabat itu bukan merupakan sebuah hal yang dapat diterima para ahli nasab untuk dikatakan beliau mengisbat. Itu dalil-dalilnya dari kitab-kitab nasab di sini disebutkan. Kemudian pasal fi kasratil kutub fi anna kasratal kutub ba'dal qarnitasi la tu'asiru li nasabi balwi. Bahwa banyaknya kitab-kitab setelah abad 9 itu tidak berpengaruh apapun terhadap batalnya nasab alwi. Kemudian paslon fi anal kutubal hadisah la tu'asiru fi isbati nasabin qadim. Bahwa kitab-kitab baru tidak berpengaruh terhadap penetapan nasab yang lalu, nasab yang jauh, nasab yang masa lalu. Seperti Ahmad bin Isa kan nasab masa lalu. Kemudian diisbat oleh kitab baru seperti kitab Al-Burqatul Musiqah yang sudah berjalan 550 tahun sejak kematian Ahmad bin Isa. Nggak bisa nasab begitu. Kalau Ahmad bin Isa ya diisbat oleh kitab yang ada di zaman Ahmad bin Isa, dan kitab-kitabnya banyak yang nyebut Ahmad bin Isa. Itu di abad-abad itu. Kemudian paslun an-nadikra sahsin bis sayyid awi syarif la yakunu isbatan bis syara. Bahwa sungguhnya menyebut seseorang dengan sayyid dan syarif itu bukan sebagai pengisbatan. Jadi kita misalnya nyebut Sayyid Rifki itu bukan mengisbat, itu namanya mukhotobah, hanya enak-enak ngomong aja. Kalau mengisbat ini seorang Sayyid cucu Nabi nasabnya sahih, itu namanya isbat. Tapi kalau hanya memanggil dalam kitab As-Sayyid seperti Mbah Hasim manggil Sayyid pada Ba'alwi, itu bukan mengisbat. Dari mana? Dari kitab-kitab nasab dan kitab-kitab fikih. Imam As-Subki dalam Fatwa As-Subki menyatakan panggilan semacam itu yang dilakukan oleh kita kepada teman kita dengan sebutan Sayyid Syarif pada orang-orang yang mengaku turun Nabi bukan berarti mengisbat. Itu sama seperti mungkin seperti orang manggil Gus Arya gitu. Itu kan bukan berarti mengisbat sebagai Gus, tapi sebagai nama yang dikenal, enak ngomong. Enak-enak mukhatabah, sebagai enak-enak ngomong, ngobrol aja. Kemudian kitab ini selesai. Kitab ini ditambahkan dengan kitab-kitab yang lain yang sudah saya karang. Nah, ini para kiai-kiai
kami harapkan untuk memiliki kitab ini untuk dibaca sebagai sebuah dalil bagi kiai-kiai untuk membatalkan nasab balwi, dan ini kewajiban kita bersama untuk menyebarkan kepada masyarakat bahwa nasab balwi ini adalah nasab batal, mereka bukan keturunan Nabi. Kiai-kiai untuk bisa memiliki kitab ini, dan saya mempunyai sebuah rencana Kang Mas Rifki untuk menyebarkan secara gratis ini pada para kiai-kiai, memberikan hadiah kitab ini kepada kiai-kiai Nusantara. Iya, kiai-kiai Nusantara, dengan mengajak masyarakat yang memiliki rizki yang agak banyak, yang ingin juga berpartisipasi, untuk ikut berpartisipasi, mewakafkan ini satu kitab, kemudian kita berikan, distribusikan pada kiai. List kiai-kiai atau pesantren yang dikirimkan itu Kiai Mat yang menyediakan listnya dan mengirimkannya juga. Ya, karena saya kan dulu ketua RMI, Rabita Mahad Islamiyah, pimpinan pondok pesantren, dan alamatnya itu kita basis datanya ada. Nanti baik untuk di Provinsi Banten juga provinsi lainnya. Jadi kita nanti akan bagikan ini mungkin 2000 eksemplar dulu dengan harga 80.000 plus pengiriman. Kemudian kita ajak masyarakat yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah untuk juga berpartisipasi, untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai dengan mengirimkan satu buku 80.000 ke rekening Mas Rifki aja. Ya, ini kami sudah mempersiapkan rekening khusus yang memang dibikin secara khusus, tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi 80.000 itu sudah termasuk ongkir ya? Iya. Jadi rata 80.000 satu eksemplar, nanti dikirimkan ke kiai-kiai se-Nusantara. Teman-teman yang berkenan berpartisipasi itu bisa transfer ke Bank BSI nomor 730 935 0795 atas nama Rifki Zulkarnain. Demikian. Boleh, kalau orang mau mewakafkan atau memberi hadiah satu itu juga boleh ya. 2, 3 itu dipersilakan. Boleh, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya. Nah, kalau yang mau beli untuk sendiri, itu harganya agak mahal, ada di Sofi itu. Ini untuk sendiri itu mungkin 90 atau 80.000, 100.000. Tapi kalau yang ini kita wakafkan untuk para kiai ini, karena nanti kita akan cetak banyak, itu akan lebih murah cetaknya. Kita dengan harga 80.000 plus ongkos kirim. Sudah di dalam 80.000 itu sudah termasuk ongkos kirim. Ongkos kirim untuk para kiai-kiai yang akan kita sumbangkan. Jadi yang di Jawa ya? Iya. Jawa dan di Indonesia aja. Indonesia. Iya. Kita akan pilih secara random, nanti hak untuk memberikan siapa yang dikirim itu kepada saya. Nanti tinggal kita memberikan laporan pertanggungjawaban pada Mas Rifki bahwa ini nama-nama yang telah kita kirim kitab ini kepada para kiai, itu ini alamatnya. Apakah dia mau menerima atau tidak, mungkin masih kibin kan? Nah, itu urusan lain, tapi kita udah mengirimkannya. Ya. Itu kemudian nanti insya Allah saya juga akan mempublish laporan berkalanya mengenai dana yang masuk, kemudian buku yang telah terproduksi, tercetak, kemudian yang dikirim. Kalau nama kiai atau nama pesantren yang dikirim itu nanti kita putuskan apakah akan dipublish atau tidak, begitu ya? Iya. Tapi bagusnya dipublish juga, tidak apa-apa. Ya? Apakah dia mau menerima atau tidak itu hak mereka kan? Tapi kita untuk mengirimkannya, artinya kita tidak tahu siapa yang mengharapkan, siapa yang tidak, ya kan? Tetapi kita kirimkan saja sebagai niat baik kita untuk memberikan pembelajaran dan pencerahan terhadap masyarakat.
Nah, dan ini kita ingin mengajak kepada para netizen yang juga ingin berpartisipasi dalam perjuangan ini. Ya. Karena banyak yang menanyakan, ingin memberikan kontribusi dalam perjuangan seperti apa, ya kita ajak saja, kita mencoba bagaimana responnya. Kalaupun tidak, ya kita tetap akan berusaha untuk mencari dana untuk mengirimkan para kiai-kiai ini, gitu Mas Rifki. Iya. Ini sekali lagi saya garis bawahi, untuk yang membeli untuk pribadinya, untuk konsumsi pribadi itu via marketplace seperti Shopee. Namun kalau mau berpartisipasi memberikan hadiah kitab ini kepada kiai-kiai Nusantara melalui nomor rekening yang telah saya sebutkan tadi. Nanti juga insya Allah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Ini ya tadi saya tuh tertarik, kok ternyata masuk juga. Nah ini ya, foto ini foto Habib Ali Kuitang ya? Iya. Ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ya. Ini ya kita sebutkan bahwa memang beliau mendapatkan 2 medali kehormatan dari Belanda atas jasa-jasanya dalam membantu Belanda. Ini adalah sebuah fakta, kita bisa lihat di laporan Universitas Leiden di Belanda. Mohon maklumnya. Nah ini fotonya juga dicantumkan pada kitab ini. Jadi kan bukan hanya fotonya, ada sumbernya dari mana kita bisa dapatkan itu. Iya. Jadi bisa langsung dicek sendiri ya? Dicek sendiri dari Universitas Leiden melalui digital collection. Ya. Nah begitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau berpartisipasi memberikan hadiah kitab ini kepada kiai-kiai Nusantara, bisa turut berpartisipasi sebesar Rp80.000 yang di dalamnya sudah termasuk ongkos kirim. Bisa ditransfer ke nomor rekening yang saya sebutkan tadi, saya juga nggak hafal, atau saya letakkan juga di kolom deskripsi. Dan misalnya Pak Kurtubi itu juga nanti akan dikirim ya, misalnya. Kayaknya harus ya. Iya, itu teman saya itu. Kiai siapa namanya? Sukron Makmun. Iya dong. Nanti dikirim. Iya. Gus Ketum juga akan dikirimkan ya. Kalau Gus Ketum sih kayaknya nggak dikirim juga, dia udah sadar kalau. Demikian teman-teman, untuk barangkali mau berpartisipasi di dalam memperluas edukasi mengenai palsunya nasab klan Habib Alwi melalui kitab yang berbahasa Arab ini, teman-teman bisa berpartisipasi sebesar 80.000 ke nomor rekening yang telah saya sebutkan atau saya cantumkan di kolom deskripsi. Ada penutup ya, mungkin dari Kiai Mat? Ya, mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai sebuah usaha dalam menjaga bangsa, negara, menjaga jiwanya, menjaga badannya, menjaga sejarahnya untuk kepentingan kita hari ini dan anak cucu kita di hari yang akan datang. Dan semoga Allah menggerakkan kita semua untuk bisa mewujudkan rencana ini secepat-cepatnya agar kesadaran itu pun bisa dirasakan secepat-cepatnya pula. Terima kasih Kiai Mat, terima kasih pada teman-teman yang menyaksikan. Mohon maklumnya jika ada salah kata, salah nada, salah ekspresi dan lain sebagainya mewakili seluruhnya. Kami sekali lagi mohon maklumnya. Dari saya kemarin itu, bukan kemarin ya, klan Habib Alwi itu kan menyebar-nyebar kitab bantahannya kan ya, disebarkan ke kiai-kiai. Iya. Nah ini mungkin menjadi salah satu ikhtiar juga untuk mengimbangi informasi yang masuk ke kiai-kiai yang berasal dari kitab yang disebarkan oleh klan Habib Alwi, kitab cetak yang disebarkan oleh klan Habib Alwi. Nah mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, sebagaimana yang telah disampaikan Kiai Mat,
menjadi amal jariah kita serta berguna bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan generasi pribumi Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Saya Imaduddin Usman Al-Bantani mengucapkan rasa bahagia, mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin yang telah berpartisipasi dalam program wakaf Kitab Minhajun Nasabin untuk para kiai-kiai di Nusantara yang menurut laporan dari Kang Mas Rifki Zulkarnain yang saya percaya kepada beliau untuk menjadi terminal bagi para kaum muslimin yang ingin ikut berpartisipasi dalam program ini, bahwa sampai hari ini antusiasme masyarakat luar biasa. Hanya dalam waktu 7 hari sudah terkumpul dana sekitar 26 juta lebih. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin. Ini adalah bukti bahwa saya tidak sendirian. Saya dan seluruh pejuang PWILS dan juga para kiai-kiai yang sampai saat ini masih terus tidak lelah untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, pada masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari umat Islam. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan dana yang ada tidak menunggu terkumpul sampai bisa membeli 2000 kitab, tapi kita akan segera salurkan kepada para kiai-kiai. Dan untuk mengenai harga kitab yang sudah disampaikan dalam podcast bersama Mas Rifki itu, ternyata ada suatu hal yang di luar perkiraan pengetahuan kami, yaitu tentang ongkos kirim. Oleh karena itu ada suatu hal yang ingin disampaikan oleh saya, yaitu bahwa mengenai harga satu kitab itu akan disesuaikan dengan ongkos kirim yang ternyata tidak sesuai dengan perkiraan kami sebelumnya. Oleh karena itu nanti Mas Rifki Zulkarnain akan memberikan perubahan angka berapa satu kitab itu untuk para kaum muslimin ikut berpartisipasi dalam wakaf kitab Minhajun Nasabin untuk para kiai-kiai ulama di Nusantara. Selain para kiai dan ulama, juga kita akan kirimkan kepada para tokoh-tokoh bangsa yang dianggap menurut kami penting untuk diberikan pemahaman atau penting untuk kita kirimkan kitab itu kepada mereka. Terima kasih saudara-saudaraku kaum muslimin di mana saja berada. Tetap kita semangat untuk membela bangsa, membela negara, membela agama, demi terwujudnya masyarakat Indonesia, masyarakat yang memiliki harga diri, masyarakat yang mempunyai budaya dan nilai-nilai kebangsaan yang patut dibanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah dijelaskan Kiai Imad, ada penyesuaian harga nominal program wakaf kitab Minhajun Nasabin, kitab pembuktian nasab Habib Batil Palsu, yaitu dari sebelumnya satu eksemplar 80.000 include ongkir menjadi satu eksemplar 95.000 include ongkir. Nominal terbaru yaitu 95.000 ini berlaku per 10 Agustus 2025 sampai ada pengumuman revisi berikutnya. Penyesuaian nominal ke depannya mungkin terjadi, utamanya karena faktor ongkir yang berbeda-beda antar wilayah sesuai dengan klaster wilayah yang hendak kita kirimkan.
Misalnya di batch tertentu, kita akan fokuskan distribusinya ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, dan wilayah-wilayah lainnya. Tentu ongkirnya juga akan berbeda dan kemungkinan lebih mahal ongkirnya dikarenakan jarak yang lebih jauh. Oleh karenanya, sementara ini penyesuaian harganya 95.000 berlaku per 10 Agustus 2025. Bagaimana jika setelah pengumuman ini ada yang terlanjur transfer 80.000? Nggak apa-apa. Nanti kita gabungkan total dana per batch-nya ada berapa, lalu kita manage dapat total kitabnya berapa plus ongkir. Demikian pengumuman dari kami, mari kita tetap terus berjuang semampu-mampu kita di posisi masing-masing. Salam Pribumi Nusantara, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai dengan mengirimkan satu buku 80.000 ke rekening Mas Rifki aja. Ya ini itu Jadi, yang di Jawa ya, iya. Jawa dan di Indonesia aja. Indonesia. Indonesia. Oh, iya. Dan semoga Allah menggerakkan kita semua untuk bisa mewujudkan rencana ini secepat-cepatnya agar kesadaran itu pun bisa dirasakan secepat-cepatnya pula.